Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinand Nardis Tumorang dengan NIM 230306071 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Stambu 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid yang terjadi pada sistem pencernaan ternak ruminansia. Apa-apa aja ya proses dan tahapannya. Baik, saya akan menjelaskannya di mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT, MP IPM. Dimulai dari yang pertama, adapun 3 tahapan ataupun 3 proses yang terjadi pada metabolisme lipid pada ternak ruminansia. Apa aja ya? Ya, yang pertama itu ada lipolisis, yang kedua itu ada biohidrogenasi, dan yang ketiga yaitu ada sintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Nah, di lipolisis sendiri, saya akan menjelaskan di bagian yang pertama. Di bagian pertama, lipolisis. Lipolisis pengertiannya sendiri yaitu proses di mana lemak disimpan dalam sel tubuh hewan dan dipecah menjadi asam lemak glycerol untuk dilepaskan dalam aliran darah. Lipolisis ini juga merupakan proses biologi di mana molekul asam lemak ataupun triacylglycerida dipecah menjadi komponen-komponen lainnya dan asam lemak sebagai contoh seperti asam lemak dan glycerol. Ini terjadi ketika tubuh kekurangan ataupun butuh tambahan energi seperti ketika sedang berpuasa. Nah, dapat dilihat di skema ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada triacylglycerol ataupun PGA, di mana ada proses pemecahan lipolisis. Nah, lipolisis itu sendiri itu proses pemecahan. Dalam triacylglycerol, proses pemecahan lipolisis dibagi menjadi dua, yaitu ada gliserol dan juga ada free fatty acid ataupun asam lemak bebas ataupun disingkat menjadi FFA. Nah, di free fatty acid ataupun asam lemak bebas ini menghasilkan energi, lalu di energi ini ada proses pemecahan 2 karbon yang mengikat koenzim A. Nah, lipolisis sendiri seperti itu tahapannya dan seperti itu skemanya. Nah, pada yang kedua itu biohidrogenasi. Biohidrogenasi sendiri ataupun biohidrogenasi lipid terjadi ketika mikroorganisme dalam rumen mengubah asam lemak tak jenuh ataupun unsaturated fatty acids, di mana di dalam pakan ternak akan diubah menjadi asam lemak jenuh ataupun saturated fatty acids. Nah, di dalam pengubahan itu yang dikonsumsi oleh hewan menjadi asam lemak jenuh tadi itu dibantu oleh ataupun melalui serangkaian reaksi biokimia di mana dibantu oleh mikroorganisme yang terjadi dalam rumen, yang ada di dalam rumen. Seperti contohnya enzim lipase, di mana di enzim lipase tadi akan menghasilkan memproseskan triacylglycerol, fosfolipid dan juga glikolisis. Nah, seperti itu. Baik, di triacylglycerol dan fosfolipid tadi, di triacylglycerol, di fosfolipid dan glikolisis tadi, ini merupakan proses di mana proses ini akan menghasilkan asam lemak bebas, gliserol dan juga galaktosa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di biohidrogenasi tadi ada perubahan asam lemak tak jenuh ataupun unsaturated fatty acid tadi diubah menjadi asam lemak jenuh ataupun saturated fatty acid. Seperti skema ini, di sini ada asam lemak tak jenuh diubah menjadi asam lemak tak konjugasi, diubah lagi menjadi asam lemak jenuh. Dalam proses pengubahan ini tadi akan dibantu oleh enzim seperti enzim lipase, enzim isomerase dan enzim reduktase. Nah, selanjutnya pada tahap yang terakhir yaitu sintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Seperti apa ya sintesis asam lemak oleh mikroba rumen? Nah, sintesis asam lemak oleh mikroba rumen sendiri yaitu mikroba tadi yang ada pada rumen memfermentasi polisakarida menjadi asam lemak volatil seperti asetat, propionat dan butirat. Nah, seperti ini. Substratnya tadi seperti asetat, propionat dan butirat disintesis menjadi asam lemak rantai panjang ataupun polimerat. Nah, di mana
asam seperti volatile seperti asetat, propionat, dan butirat tadi yang ada dalam rumen, asam asetat dan propionat itu dapat berkontribusi untuk sintesis FO ataupun fatty acids. Nah, kesimpulannya yaitu pada proses lipolisis, tadi dibutuhkan triacylglycerol di mana menghasilkan glycerol dan free fatty acid ataupun asam lemak bebas. Pada proses biohidrogenase lipid membutuhkan enzim enzimerase, enzim lipase, dan enzim reduktase di mana menghasilkan asam lemak jenuh ataupun saturated fatty acids. Sedangkan pada sintesis asam lemak oleh mikrobarometer tadi menghasilkan sintesis asam lemak rantai panjang. Ini semua merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas ataupun efisiensi pada proses pencernaan ternak ruminansi itu sendiri. Di mana dengan proses-proses yang tadi, yang efisien dan efektif tadi, dapat membantu proses pengembangan dan pertumbuhan hewan ternak ruminansia tadi dengan baik dan dapat menunjang perkembangan dan pertumbuhan hewan ternak itu sendiri. Terima kasih.